أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Muhammadiyah dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Kali ini Anda menyaksikan UMJ Talks dengan tema yaitu prestasi penghafal Al-Quran. Bersama dengan saya Vini Auliani dan pemirsa, tadi di awal acara ini Anda sudah menyaksikan yaitu pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh seorang mahasiswa berprestasi yang juga hafiz Quran 30 juz yaitu Mansur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mansur. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar Mansur? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat luar biasa ya Mansur ya. Masya Allah Mansur, tadi luar biasa sekali dan alhamdulillah juga karena acara kita kali ini, episode kita kali ini yaitu tentang prestasi penghafal Al-Quran ini dibuka dengan pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Mansur, yang mana tadi begitu sahdu, merdu juga ya Mansur ya. Nah Mansur ini bisa diceritain juga, ini Mansur kan adalah seorang hafiz Quran 30 juz ya. Iya. Ya, dan mahasiswa berprestasi di UMJ yang juga tergabung dalam program beasiswa YLS ya, atau Youth Leadership ya. Youth Leader Scholarship. Leader Scholarship ya. Nah Mansur, kalau boleh tahu ini belajar hafiz Qurannya, menghafal Al-Quran itu dari kapan sih? Dari umur berapa gitu? Belajar menghafal Al-Quran atau memulai menghafal Al-Quran pada saat kelas 3 SMA. Dan alhamdulillah bisa menyelesaikan hafalan tersebut sebelum lulus, sebelum berangkat pengabdian. Tapi pas pengabdian Al-Quran sempat amburadul hingga saya melanjutkan menghafal ke pondok-pondok tahfidz yang lainnya sampai benar-benar mutqin. Gitu. Jadi baru menghafal Al-Quran ketika kelas 3 SMA gitu ya. Berarti ini masih ada kesempatan ya buat teman-teman, karena kan banyak orang-orang berpikiran di luar sana kalau mau jadi hafiz itu mungkin harus ngafalin dari kecil misalnya atau dari SMP. Kalau SMP berarti pesantren atau SMP biasa? SMP biasa. Baru masuk pesantren pada kelas 1 SMA dan ngafalin Al-Quran pada saat kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA gitu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengabdian dan ikut sekolah tahfiz lagi ya. Iya. Jadi kira-kira 3 tahun ya? Sekitaran 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Sekitaran 3 tahun itu dan berhasil hafal 30 juz. Iya. Nah itu cara ngafalin itu gimana tuh? Apakah kan ada macam-macam ya ngafalin Al-Quran, biasanya ada yang diulang-ulang sampai berapa kali, sampai 20 kali, ataupun mungkin ada target nih sehari ngafalin berapa ayat gitu. Kalau Mansur gimana? Kalau aku ngafalin Al-Quran memang ditarget setiap hari 2,5 lembar atau 5 halaman. Jadi sebelum menghafal 2,5 lembar itu yang 2,5 lembar diulang, dibaca secara terus menerus sampai 5 kali atau maksimal 10 kali. Habis dibaca 10 kali baru dihafalin satu ayat sampai selesai 2,5 lembar atau 5 halaman tersebut. Itu 5 halaman tersebut. Nah itu biasanya waktunya tuh kapan? Apa dibagi? Misalnya pagi, siang, sore, malam, atau freshnya kapan? Apa habis subuh atau habis sholat maghrib atau isya gitu? Waktu menghafal biasanya malam habis sholat isya. Habis sholat isya sampai jam 12, kadang sampai jam 2 baru tidur. Setelah selesai ngafalin 2,5 lembar baru setelah subuh disetorkan. Jadi biar fresh disetorkannya setelah subuh itu. Malam-malam hafalin terus ya Mansur ya.
Nah, biasanya ada hambatan gak sih? Biasanya hambatannya apa sih? Hambatan pas menghafal Al-Quran yang paling sering itu sering sakit. Sering sakit. Kenapa sering sakit? Kena penyakit mah. Mungkin gara-gara kadang sampai lupa makan, malas makan untuk nyelesain hafalan, kadang untuk murojaah, untuk menghafal, kadang sampai lupa makan. Masya Allah, luar biasa loh. Jadi Mansur sampai lupa makan demi menghafal Al-Quran gitu ya, untuk menghafalin Al-Quran. Ini biasanya kan kalau anak-anak muda justru lupa makannya karena main-main, jalan-jalan ataupun nonton film gitu ya, ataupun misalnya main game gitu. Nah, kalau Mansur nih hobinya apa kalau boleh tahu? Selain baca Al-Quran ada kesenangan apa lagi? Kalau main ya main bola termasuk futsal. Selain itu ya membaca ya? Baca buku. Oh iya Mansur, sekarang di semester berapa? Semester 2 Fakultas Hukum. Semester 2 Fakultas Hukum ya. Berarti buku-bukunya biasanya suka baca buku tentang apa tuh? Jadi karena sekarang lagi fokus di hukum, di Fakultas Hukum, di situ jadi yang dibaca tentang buku-buku hukum semua. Tentang buku-buku tentang hukum penemuan semua. Hukum atau istilah-istilah hukum. Oke ya. Nah tadi kan Mansur juga udah cerita ini kalau misalnya ada hambatannya itu malah justru suka sakit karena suka lupa makan ya. Tapi kalau misalnya ada nggak sih hambatannya misalnya lupa gitu, misalnya lagi ngafalin tiba-tiba lupa gitu, atau nggak pernah atau pernah tuh kayak gitu? Pas lagi ngafalin tiba-tiba lupa. Lagi dites sama ustadznya. Pas lagi dites pernah sudah siap dari semalam udah disiapin untuk setoran, tapi tiba-tiba pas ketemu ustadz untuk nyetor tiba-tiba hilang. Itu tiba-tiba hafalan yang kita siapkan kita lupa. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Mungkin gara-gara gemeter atau nervous lah. Nervous ya, grogi ya. Oke. Grogi. Ya, kamu cara nanggulanginnya gimana tuh biar jangan sampai lupa nih, harus bisa gitu? Harus bisa. Cara nanggulanginnya ya dengan kesemangatan, harus inten lah. Membacanya sebelum setoran. Oke, nah kamu bisa diceritain juga kamu ada pengalaman apa aja sih selama kamu menghafal Al-Quran nih, mungkin pengalaman yang berkesan gitu, pun juga prestasi-prestasi yang pernah kamu raih seperti apa? Kalau prestasi tidak banyak yang saya raih selama menghafal Al-Quran karena memang termasuk orang yang paling malas ikut lomba, kecuali lomba online. Kenapa? Malas ikut lomba? Malas ikut lomba yang pertama untuk mempersiapkannya itu. Kecuali lomba online. Kalau lomba online pernah ikut beberapa kali dan alhamdulillah pernah juara 1 juga. Juara 1, wah alhamdulillah. Dapat ini ya Pak, dapat hadiah? Dapat hadiah, alhamdulillah lumayan. Lumayan ya, alhamdulillah. Nah kalau boleh tahu juga motivasi kamu nih mau tiba-tiba tercetus nih mau jadi hafiz Quran gitu. Soalnya kan ya di usia-usia muda, di usia-usia remaja, usia-usia seperti Mansur sekarang ini kan banyak banget godaannya ya, godaan ya macem-macem lah ya, godaan untuk main-main, terus seneng-seneng gitu. Tapi kan untuk jadi seorang penghafal Quran kan juga harus harus menjaga sikap, adab, istiqomah juga gitu. Nah, motivasi Mansur apa? Motivasi pertama untuk saya menghafal Al-Quran yaitu termotivasi dari saudara perempuan saya, karena dia sering kakak gitu ya? Dari kakak, karena dia sering berprestasi di bidang tahfidz dan membuat orang tua saya seakan-akan sangat bahagia karena anaknya hafal Al-Quran. Jadi saya juga ingin membahagiakan orang tua dengan menghafal Al-Quran tersebut. Jadi saya juga pas kelas 3 saya memfokuskan diri untuk menghafal Al-Quran pas kelas 3 SMA. Baik, Masya Allah. Jadi terinspirasi dari kakaknya sendiri ya, dan juga ingin membuat bangga orang tua yang nggak hanya di dunia, tapi juga di akhirat nih ya, pemirsa semuanya dan juga Sobat Unggul. Baik, Mansur, makasih atas penjelasannya. Kita masih akan lanjut lagi di Mansur di segmen selanjutnya, tapi kita simak dulu ya jadi yang berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kali ini kita mengangkat tema prestasi penghafal Quran dan kita lanjutkan kembali bersama dengan Mansur nih, mahasiswa hafiz 30 juz. Nah, Mansur sebagai mahasiswa yang hafiz Quran 30 juz, Mansur ini juga kan mendapatkan beasiswa YLS ya dari UMJ. Tadi yang Mansur sebutkan itu Youth Leadership Scholarship. Nah, itu tuh apa tuh, bisa dijelasin beasiswanya seperti apa? Beasiswa YLS atau Youth Leadership Scholarship adalah beasiswa unggulan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang dimana seleksinya itu dilaksanakan dengan menulis esai, dan setiap semester disuruh menulis esai dan harus menjaga nilai minimal 3,5 gitu. Dan di YLS itu
kita dibiayain secara full, baik uang kuliah dan dikasih uang saku setiap semesternya 4,5 itu. Masya Allah. Jadi full dibayarin kuliahnya, dapat uang saku lagi ya, 4,5 juta per semester. Oke. Tapi di JLS itu dikasihnya dua kali, 3 bulan sekali. Jadi setiap setengah semester dikasih 2.250.000. Gitu. Oke, baik. Dan di UMJ kan memang banyak beasiswa juga ya. Terutama untuk beasiswa Hafiz Quran ini, hafal 30 juz dibayarin full juga semuanya ya? Untuk seluruh fakultas. Termasuk juga mahasiswa kedokteran ya? Termasuk mahasiswa kedokteran itu juga, ini pemirsa dan juga Sobat Unggul UMJ, sebagai informasi, ini bagi mahasiswa Hafiz Quran 30 juz ini akan mendapatkan beasiswa full, termasuk juga di fakultas kedokteran yang merupakan fakultas favorit, juga salah satu fakultas favorit dari banyaknya fakultas yang ada. Dan juga di fakultas hukum Mansur full tadi ya, dibayarin full. Luar biasa. Nah, Mansur bisa cerita juga kalau menurut kamu nih, pengalaman kamu kuliah di UMJ itu gimana rasanya? Pengalaman kuliah di UMJ ya bagi aku sendiri menyenangkan, apalagi kuliah di Muhammadiyah yang mana di dari keluarga aku sendiri itu bukan orang Muhammadiyah. Jadi ada pengalaman atau kesan tersendiri lah bagi saya, karena berbeda dengan di rumah bukan Muhammadiyah, tapi ketika saya berani masuk kampus Muhammadiyah dengan jalur beasiswa, dan alhamdulillah diterima di jalur ILS ini. Alhamdulillah. Jadi tahu juga ya apa banyak ini sudut pandang yang masuk juga dari Muhammadiyah ini ke Muhammadiyahan gitu. Jadi bisa ketika ada perbedaan pendapat juga bisa menjelaskan ke keluarga ya, kalau Muhammadiyah ini juga punya argumen atau pendapat yang tepat yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu ya. Baik. Nah, Mansur ikutan organisasi kemahasiswaan juga? Kalau di mahasiswa ikutan sekarang fokus di IMM, di Fakultas Hukum. Tapi kalau di luar kampus juga ikut organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Hukum dan juga FKMSB, Forum Alumni Pondok itu se-Jabodetabek, alhamdulillah ikut. Alhamdulillah. Berarti ini ikut IMM kader Muhammadiyah nih. Sama dong. Saya juga kader Muhammadiyah, angkatan muda Muhammadiyah. Nah, itu bagi waktunya gimana? Kan kamu hafalin ini juga, ikutan masih kuliah juga semester 2, berarti masih kuliah aktif juga ya? Aktif. Itu gimana tuh bagi kuliahnya? Cara membagi waktu dan kapan waktu murojaah dan kapan harus organisasi dan kapan harus kuliah, karena sekarang kan udah termasuk murojaah tidak harus selalu megang Al-Quran atau tidak selalu dengan fokus megang Al-Quran di mana, tapi murojaahnya bisa sambil jalan atau sedang santai, sedang sendirian. Jadi di situ minimal targetnya setiap hari selesai 1 juz, hingga 1 bulan harus hatam 30 juz biar apa yang saya hafalkan tidak hilang. Tuh, jadi setiap hari wajib 1 juz. Kalau tidak selesai 1 juz 1 hari, maka dikodok pada hari selanjutnya. Hari selanjutnya jadi 2 juz gitu ya. Pokoknya minimal 1 hari 1 juz harus murojaah ulang-ulang terus gitu, minimal 1 hari 1 juz. Nah, pernah nggak pencapaian terbesar misalnya dalam sebulan nih hatam lebih dari 1 juz gitu? Ketika saat bulan Ramadan misalnya, atau bulan kapan gitu misalnya, sampai berapa juz gitu misalnya? Pas bulan Ramadan alhamdulillah sampai 11 juz. Sampai 11 juz, Masya Allah, bulan Ramadan 11 juz. Maksudnya bukan 11 tapi 11 kali hatam, salah ya. Bukan 11 juz tapi 11 kali hatam ya. Jadi nah itu berarti 1 juznya, 1 harinya berapa kali hatam tuh jadinya? Pas bulan Ramadan hatam, awalnya target bulan Ramadan hatam 10 kali. Hatam 10 kali, yaitu setiap hari 10 juz, setiap hari 10 juz, jadi 3 hari hatam. Tapi pas tanggal berapa, sekitaran pertengahan Ramadan itu sakit dan seharian di kamar, jadi digunakan untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi alhamdulillah bisa melebihi target awal. Jadi malah justru melebihi target awal yang tadinya targetnya 10 jadi 11. Dan padahal itu karena sakit ya, tapi sakitnya jadi membawa berkah ya. Jadi malah lebih banyak hafalan, malah lebih banyak baca Quran, dan ternyata bisa hatam 11 kali. Luar biasa sekali Mansur, ini benar-benar ini contoh nih buat teman-teman semuanya. Jangan-jangan teman-teman kalau yang kemarin satu bulan hatam aja susah nih ya, ternyata Mansur bisa hatam sampai 11 kali gitu. Nah Mansur, kamu boleh ceritain juga misalnya ke teman-teman nih, biasanya kan kalau di usia-usia muda kan tadi
Kak Vindi sebutin juga kan banyak banget godaannya gitu kan. Contohnya misalnya suka jalan-jalan, nongkrong-nongkrong sama teman atau main game gitu. Nah, Mansur suka kayak gitu-gitu juga nggak sih? Atau emang nggak suka gitu? Kalau jalan-jalan juga suka, tapi kalau main game memang nggak tertarik dan memang nggak bisa sama sekali main game. Nggak bisa, Masya Allah. Malah alhamdulillah ya. Jadinya waktunya digunakan untuk baca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan juga membaca buku-buku yang lain. Oke, buku-buku yang lain, buku-buku hukum tadi juga ya. Ya, nah ada juga yang bilang gini Mansur, kalau kita mau ngafalin Al-Quran, katanya itu kita harus menghindari perbuatan dosa, perbuatan maksiat gitu ya. Misalnya nih contoh kecilnya misalnya kalau untuk perempuan misalnya gibah ataupun mungkin iri, dengki ataupun hal lainnya. Emang benar seperti itu ya? Harus benar-benar kita membentengi diri seperti itu. Jadi penghafal Al-Quran memang harus punya komitmen pribadi, komitmen sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang sudah dilarang, itu yang udah tercantum dalam Al-Quran sendiri. Kamu kayak gimana tuh jadi bentengannya biar kamu tetap lurus, jadi bisa tetap istiqomah istilahnya gitu, nggak tergoda sama godaan-godaan yang ada gitu. Banyakin aktivitas aja Kak. Seperti aktivitas di organisasi, membaca dan murojaah hafalan. Murojaah hafalan, baik, luar biasa. Nah, kalau misalkan 5 tahun ke depan nih, kalau boleh tahu juga rencana kamu seperti apa? Sekarang kan semester 2 nih, 5 tahun ke depan berarti mungkin udah mau lulus gitu, gimana? Rencana awal setelah lulus ya kerja dulu, terus lanjutkan S2, terus habis itu insya Allah punya cita-cita jadi hakim gitu. Jadi hakim, amin, Masya Allah, kita doain ya teman-teman semuanya, Sobat Unggul UMJ, mudah-mudahan cita-citanya Mansur bisa tercapai. Amin. Jadi hakim yang jujur, adil, hafiz Quran 30 juz, amin. Nah, sebelum kita ke segmen selanjutnya, boleh juga dong harapan kamu nih untuk UMJ seperti apa? Sebagai universitas tempat kamu belajar dan juga meraih prestasi gitu. Harapan aku untuk UMJ semoga apa yang ada di visi dan misinya tercapai, termasuk Islami, penerapan kampus Islami semoga tetap tercapai di UMJ ini. Supaya terciptanya kampus yang unggul. Kampus yang unggul dan juga Islami tadi ya. Amin, amin ya rabbil alamin. Baik, makasih Mansur. Ini seru banget. Kita banyak dapat pelajaran berharga ini dari Mansur dan mudah-mudahan teman-teman juga yang menyaksikan bisa mencontoh dan juga semangat ya, terutama untuk bisa menghafal Al-Quran di usia muda. Nah, kita akan lanjutkan kembali Mansur setelah yang berikut ini ya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di UMJ Talks. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kali ini kita berbicara tentang tema prestasi penghafal Quran bersama dengan Mansur nih, mahasiswa UMJ yang hafal 30 juz, dan bahkan Mansur baru mulai menghafal di saat kelas 3 SMA ya Mansur ya. Luar biasa sekali. Jadi bagi teman-teman nih semuanya Sobat Unggul UMJ yang ingin menghafal Al-Quran, jangan pernah ngerasa aduh kayaknya saya udah telat nih. Jangan ngerasa kayak gitu ya Mansur ya. Betul. Karena masih bisa walaupun mungkin udah gede, udah SMA, udah kuliah juga ya Mansur ya. Masih bisa, yang penting punya tekad gitu. Nah, sekarang nih di belakang kita nih ada foto nih Mansur. Boleh lihat sebentar, tengok ke belakang Mansur. Ini kamu kayaknya beda ya. Di sini nih kayaknya santai, casual, tapi di foto tuh kayaknya serius banget gitu. Ini bisa diceritain tadi tuh kamu lagi di acara apa tuh tadi? Banyak fotonya tuh, takbir akbar. Jadi pembicara nih Mansur? Bukan. Atau apa? Ini acara apa nih yang ini? Acara yang diselenggarakan oleh advokat konstitusi di Perpusnas, dan alhamdulillah saya dikasih kenang-kenangan buku oleh hakim itu. Oleh hakim ya, luar biasa. Yang ini? Ini acara kemarin di UMJ pelatihan mentor Aika dan agama Islam dan Kemuhammadiyahan. Ya, terus dari Eva itu yang diutus 2 orang, tapi alhamdulillah saya jadi peserta terbaik di pelatihan mentor Aika. Masya Allah. Nih pemirsa boleh kirim tepuk tangannya juga nih buat Mansur jadi peserta terbaik. Nah, tadi ada yang kamu ini lagi apa juga nih? Jadi moderator di acara IMMFA. Oh, ternyata Mansur nih aktif sekali ya dan suka jadi pembicara, jadi moderator ya. Tadi yang foto pertama kali tuh Mansur yang lagi kelihatan bersemangat sekali tuh acara apa tuh? Nah ini. Kalau foto yang ini pas lagi ngikutin acara debat, ini kayaknya pas semifinal. Acara pas semifinal. Ternyata Mansur yang kelihatannya kalem-kalem ini seneng debat ya. Cocok jadi memang masuk ke Fakultas Hukum nih, bener-bener sesuai sama hati aspirasi gitu. Dan nanti juga memang mau jadi hakim. Jadi hobinya juga debat ya? Yang dipelajari sering baca buku biar banyak argumen ketika debat. Argumen ketika debat. Jadi ini poin pentingnya juga teman-teman
Mansur suka debat, bukan debat kusir ataupun debat yang nggak jelas ya, tapi debat yang penting, yang tadi ada muatan ilmunya, hukum gitu ya. Jadi yang bisa mengembangkan prestasi ya. Luar biasa. Nah sekarang kita main game ya. Kita main game pilih-pilih. Pilihnya nih Mansur, nanti Kak Vini sebutin. Mansur pilih yang mana nih kira-kira? Kalau Mansur mencicil hafalan Al-Quran di tempat sunyi, di gunung, apa di tepi pantai tapi berisik banget gini. Tapi bukan ngafalin kali ya, mungkin merotal pakai headset kali ya kalau di apa pantai tapi berisik. Tapi kamu lebih seneng yang mana kira-kira? Kalau hafalan Al-Quran lebih fokus di yang mana tuh? Tempat sepi atau berisik oke-oke aja? Tempat sepi. Tempat sepi, Yeah. Emang harus tenang gitu kali ya? Tempat yang tenang. Khusyuk gitu ya? Yeah. Sadu gitu ya? Lebih masuk kali ya, lebih meresap juga ya Mansur ya? Oke, nah terus Mansur, tadi kan Mansur juga bilang untuk gabung di YLS itu harus nulis esai. Yeah. Ya, nah kalau dihadapin sama pilihan, Mansur nulis esainya mending nulis esai 1 hari atau ngafalin 50 ayat 1 hari? Bisa, kalau bisa dipilih semuanya, milih semuanya. Wih, milih semuanya. Aduh, nulis esai bisa, sambil ngaji juga bisa. Oh, juga bisa. Luar biasa, Masya Allah. Terus kamu waktu itu nulis esai tentang apa tuh yang YLS? Bangkitkan gairah semangat pemimpin pemuda. Oh, bangkitkan gairah semangat pemimpin pemuda. Luar biasa Mansur. Semoga bisa jadi pemimpin masa depan juga. Amin. Insya Allah, amin. Nah, terakhir nih Mansur pengen jadi hakim. Tadi kan mau jadi hakim yang sukses atau jadi ustadz yang punya pesantren? Yang mana? Jadi hakim yang sukses. Hakim yang sukses. Sambil bisa membantu pesantren-pesantren. Masya Allah, baik Mansur, mudah-mudahan apa yang diceritakan bisa tercapai. Nah Mansur boleh bagi tipsnya juga nih buat teman-teman yang pengen jadi hafiz, tips-tipsnya seperti apa? Tip-tip yang pertama ya, niatkan lillahi ta'ala untuk diri sendiri, untuk Allah, dan kalau aku untuk membahagiakan kedua orang tua. Terus biasanya kalau tip menghafal itu istiqomah, terus tidak gonta-ganti Al-Quran lah, fokus pada satu Al-Quran biar ketika murojaah gampang. Itu ngaruh ya ternyata ya? Ngaruh. Al-Qurannya jadi lebih fokus ya. Baik, jadi luruskan niat dan fokus sama Al-Quran, diulang-ulang terus dan optimis ya. Baik, terima kasih. Boleh kasih ini juga selain pesan untuk Hafiz, pesan penyemangat untuk teman-teman biar bisa berprestasi dan lainnya. Teruslah berbagi. Ini apa moto hidupnya Mansur? Kalau moto hidup aku, teruslah berbuat baik tanpa merasa baik. Itu aja. Teruslah berbuat baik tanpa merasa baik. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mansur atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan Mansur diberikan kemudahan ya. Amin. Untuk segala aktivitasnya, untuk menjadi hafiz Quran 30 juz, istiqomah, dan juga meraih cita-citanya. Amin. Sekali terima kasih ya. Dan pemirsa, juga Sobat Unggul TV UMJ, tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Tadi kita sudah sudah mendengarkan sharing-sharing dari Mansur tentang hafiz hafal Quran 30 juz ya, prestasi penghafal Quran. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan tidak terasa kita harus berpamitan dulu nih pemirsa. Saya Vini Auliani juga beserta dengan Mansur dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dulu pemirsa. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan UMJ Talks di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض ثم يميتهم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم.